رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Kulon UI, kuliah online on UI. Kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah materi, ya. Materi yaitu tentang tahap awal pada check hacking methodology, ya. Yaitu ada 3 tahap awal, yaitu footprinting, scanning, dan enumeration. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengantar ethical hacking. Beberapa hal yang akan saya jelaskan pada materi ini. Yang pertama ada tentang footprinting, ada footprinting terminologi, ada footprinting objective and traits, ada footprinting methodology, ada network scanning teknik, ada enumeration konsep, dan enumeration teknik. Materi ini merupakan materi yang saya adopsi dari materi-materi yang ada di training Certified Ethical Hackers, ya, terutama di modulnya. Baik. Nah, footprinting, apa itu footprinting? Ya. Kalau diartikan secara teks seperti itu ya, footprinting artinya berarti foot itu kaki, printing itu cetakan. Artinya jejak kaki sebenarnya. Footprinting kalau bisa artinya jejak kaki. Ya. Jadi footprinting itu adalah rekam jejak seperti itu. Bisa kita katakanlah rekam jejak dari sebuah sistem atau informasi yang bisa kita gali dari sebuah sistem. Seperti itu. Nah, footprinting ini adalah proses ya mengumpulkan, di sini dikatakan as much information as. Jadi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Mungkin di bahasan sebelumnya di pengantar itu untuk yang targeted attack itu dia bakal mengumpulkan banyak informasi mengenai target. Nah, di sini termasuk proses footprinting. Prosesnya ada 3 biasanya dalam footprinting. Pertama ada collect basic information, determine operating system, platform running dan service, etc. dan lain-lain. Terus find vulnerability. Nah, kenapa dilakukan footprinting? Karena tujuannya adalah kita tahu postur keamanan dari sebuah sistem, ya, target, ya, itu sebenarnya target, terus mengurangi attack area. Jadi lebih fokus. Ya. Di sini fokus. Ya. Terus berikutnya membangun database informasi dan menggambarkan peta jaringannya. Seperti itu. Terutama sebenarnya paling utama adalah mengurangi attack area. Ya, karena kalau kita menyerang secara brutal, secara random dan brutal, bisa jadi nanti kita menyerang ke bagian yang salah dan mudah untuk dideteksi. Seperti itu. Nah, terminologinya dalam footprinting ada beberapa. Yang pertama ada open source atau passive footprinting. Terus ada berikutnya ada active information gathering. Lalu ada anonymous footprinting, ada pseudonymous footprinting, ada organizational or private footprinting, dan internet footprinting. Open source ini artinya di sini jadi pasif footprinting. Jadi informasi tadi itu kita dapatkan secara pasif. Kita tidak perlu ngapa-ngapain, informasi itu sudah ada, sudah tersedia. Sebenarnya hal yang paling contoh yang paling sederhana gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita dapat informasi. Apa? Misalnya contoh di sini saya bisa menggambarkan stiker yang sering ditempel orang di belakang mobil. Ya. Stiker keluarga. Itu di situ mengandung informasi itu. Ketika ada gambarnya, ada orang 4 gitu, ada ayah, ibu, kakak, adik, berarti di situ kita bisa tahu bahwa keluarga tersebut yang punya mobil tersebut itu beranggotakan 4 orang. Itu pasif. Kita cuma berhenti di lampu merah, melihat stiker, kita tahu, itu keluarganya ada 4 orang. Gitu. Kalau active information gathering, ini kita secara aktif kita mencari informasinya.
Bisa jadi kita menanya-nanya, bisa jadi kita telepon ke customer service, tanya-tanya, itu termasuk dalam active information gathering. Berikutnya anonymous footprinting. Jadi ini kita mengumpulkan informasi secara anonimus. Orangnya tidak tahu kita itu sedang mencari informasi. Kalau pseudonymous, ini kita jadi orang lain. Ya, itu pseudonymous. Kalau anonymous itu tidak diketahui, tidak dikenal. Kalau pseudonymous itu jadi orang lain. Jadi kan masuk ke dalam, misalnya ke dalam sistemnya tersebut, ya, atau dalam organisasinya itu, tapi jadi orang lain. Jadi bisa jadi tukang ganti parfum, ya, itu pseudonymous untuk mencari informasi. Atau tukang CCTV, tukang alarm, jadi bisa masuk ke dalam sebuah organisasi. Gitu. Kalau tukang parfum, Calmi, tapi kan dia bisa masuk ke dalam ruangan-ruangan, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses footprinting. Organizational or private footprinting, nah ini berarti yang melakukan footprinting ini kita masuk ke dalam, benar-benar masuk ke dalam, menjadi bagian dari organisasi itu dan melakukan proses footprinting. Kalau internet, footprinting ini mengumpulkan informasinya dari basisnya menggunakan internet. Nah, objektif dari footprinting ini tujuannya adalah yang pertama ada mengumpulkan informasi tentang network, ya, tentang jaringan, terus sistemnya, informasi tentang sistem, dan mengumpulkan informasi tentang organisasi. Salah satunya, kenapa kok dikumpulkan informasi tentang organisasi? Ini kita bisa tahu, bisa mengukur siapa memiliki hak akses seperti apa. Seperti itu. Nah, traits yang ada di footprinting itu, yang pertama, itu adalah social engineering. Nah, jadi di sini bukan social distancing ya, social engineering. Atau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia rekayasa sosial. Jadi ini targetnya dari social engineering ini adalah human, orang. Jadi memang human error itu, ini saya kutip dari salah seorang teman gitu, yang kebetulan kerjanya jadi seorang pilot. Gitu. Dia mengatakan bahwa human error itu lebih besar daripada computer error. Jadi di sini attacker itu akan pertama kali akan memanfaatkan human, ya, human, orangnya. Ya. Dari orangnya itu kita bisa jadi masuk ke dalam sistem dan network attack. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa film seperti film Hackers, ya, film Hackers baik yang baru maupun yang lama. Terutama film yang tahun 94 atau 96. Di situ terlihat sekali yang pertama dilakukan oleh attackernya itu adalah melakukan social engineering terlebih dahulu dengan menelpon security seperti itu. Dia berhasil masuk ke sistem, melakukan network attacks, terus dia bisa dapat informasi yang tadi yang lemah, berikutnya menjadi privacy loss, ya. Jadi corporate espionage, ya. Mata-mata corporate. Tahap terakhirnya itu adalah business loss. Nah, jadi kuncinya yang terakhir di sini, bisnis. Sampai kehilangan bisnisnya, ya bisa jadi bangkrut seperti itu. Nah, metodologinya dalam footprinting ada cukup banyak. Yang pertama adalah footprinting browser engines. Melalui search engine kita mencarinya. Bisa jadi menggunakan Google, DuckDuckGo, ataupun Bing. Jadi kita mencari informasi. Terus ada website footprinting. Kita cari informasi dari website. Bukan hanya sekedar website, bisa jadi kita view back source dan yang lainnya. Sudah email footprinting. Nah, ini tekniknya kita coba mengirimkan email, kita dapat balasan, kita bisa tahu IP address ataupun informasi-informasi yang lain dari email yang dikirim. Sudah competitive intelligence, ini kita pakai database biasanya. Sudah footprinting using Google, ya kita memanfaatkan Google, sebenarnya sama dengan menggunakan search engine, ini hanya fokusnya di Google. Terus ada footprint, who is footprinting,
Ya, kita cari informasi who is-nya. Ada DNS footprinting, ada network footprinting, bisa footprinting through social engineering, dan footprinting through social networking sites. Ya. Jadi ada social engineering maupun social networking sites. Mungkin secara karena karakter manusia kan memang sukanya membagikan informasi seperti itu. Mungkin secara tidak sengaja membagikan informasi penting ke dalam social networking sites. Nah, di sini salah satunya kenapa kita gunakan Google untuk melakukan footprinting, karena kita mengenal salah satunya adalah Google Docs. Jadi kita bisa mencari informasi, berbagai macam informasi dengan memanfaatkan Google. Ya. Kita kenal Google, namanya dengan Google Docs. Misal saya ingin mencari sebuah informasi itu, ya. Saya mau cari informasi tentang apa ya, film gitu, film. Atau saya mau download film, cuman saya nggak mau lewat website download film gitu. Sini kita bisa, saya contohkan menggunakan docs seperti ini. Misalnya ini IP men 4 misalnya. Nah di sini si Google akan mencoba mencari di database dia yang di titelnya, di tag title dari HTML-nya itu adalah index of. Ya. Terus di sini nanti IP main. Yang di dalam index of-nya ada IP main. Ya, kita buka salah satunya. Ketika halaman index of berarti halamannya akan seperti ini. Ya, ini hanya contoh. Salah satu penggunaan Google Docs. Nah, di sini bisa digunakan untuk mencari informasi-informasi yang lain. Nah, kita juga bisa memanfaatkan search engine yang lain. Okay. Nah, setelah melakukan proses footprinting, jadi informasinya mungkin tingkatnya di permukaan, surface gitu ya, di permukaan saja. Berikutnya, informasi kita dapat lebih dalam melalui proses scanning, atau kita sebutnya network scanning, atau scanning aja. Nah, network scanning itu apa? Itu adalah sebuah set prosedur, kumpulan dari prosedur untuk mengidentifikasi host, port, dan service. Jadi sudah lebih fokus. Punya 3, host, port, dan service. Nah, kenapa dilakukan network scanning? Yang pertama untuk mengetahui host yang hidup. Ini berarti komputer yang hidup, IP address, dan open port of live host. Jadi port yang terbuka dari host. Nah, untuk melakukan berikutnya adalah untuk mengetahui gitu ya, operating system dan sistem architecture ya, arsitektur gitu ya. Ya, agak susah juga ngomong bahasa Inggrisnya. Sistem architecture, arsitektur sistem yang digunakan oleh host tersebut, terus service apa aja yang running di hostnya, dan celah keamanan yang ada di live host tersebut. Nah, metodologinya ada 6. Yang pertama adalah check for live system, check for open port, scanning by an ADS, banner grabbing, scan vulnerability, dan draw network diagram. Banner grabbing ini adalah kita scanning untuk sistem operasinya. Tapi biasanya kalau sistem operasi ini tidak exactly dia bakal benar, dia hanya guessing, tebak-tebakan. Ya, toolsnya ada ping, hping, nmap, nexus, dan openfast, dan banyak lagi tools yang lainnya. Kalau ping biasanya kita gunakan untuk ngecek live system. Untuk live system jelas toolsnya ping. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nmap pun juga bisa kita gunakan. Nah, kenapa bisa dilakukan scanning di sini? Karena untuk protokol TCP itu menerapkan three-way handshake. Ini sedikit overview, ya. Recap aja.
Di sini ada contoh ketika Bill mau berkomunikasi dengan Sheila. Ya. Ini prosesnya three-way handshake adalah yang pertama adalah sin ACK, dan ACK. Seperti itu. Ya, synchronize, akan synchronize, terus mendapat acknowledgement, ya, terus akan mengirimkan acknowledgement lagi. Misalnya di sini, Bill akan komunikasi dengan Sheila, dia akan ngomong dulu, Sheila, aku pengen ngobrol sama kamu di port sekian, apa kamu terbuka? Sheila akan jawab, oke Bill, ini port sekian terbuka. Oke, kita komunikasi. Nah, itu three-way handshake. Nah, proses scanning ini salah satunya adalah mencoba tadi, memprobe gitu. Misalnya kita pengen tahu apakah di sistem tersebut ada web server gitu. Tools tadi, scanner, dia akan melakukan synchronize pada port 80. Ketika dia akan dapat reply port 80, berarti dia bisa simpulkan bahwa port 80 itu terbuka. Seperti itu. Oke. Nah, jadi si sistem scanner, ya tadi ya, scanner network itu tadi, yang ada Nmap seperti itu memanfaatkan TCP flag. Kalau dia misalnya mendapat TCP flag itu ada 6, ada URG, ada urgent, ada fin, ada reset, ada push, ada acknowledgement, dan ada synchronize. Urgent itu artinya ada data yang ada dalam paket itu harus diproses secara cepat atau segera diproses. Proses segera. Kalau fin itu berarti tidak ada transmisi lagi, reset itu berarti untuk mereset connection-nya, dia minta reset ulang. Kalau push itu buffer data itu harus dikirimkan segera, ACK itu receive dari paket, dan SYN itu menginisiasi koneksi. Jadi misalnya tadi contoh ketika melakukan scanning, kita dapat ACK, dia akan mengatakan bahwa ini portnya terbuka. Tapi bisa jadi port itu ketutup. Ya, tertutup. Kalau nggak ada reply, dia SYN tidak ada reply, ada ACK, tidak ada apapun di sini, itu bisa jadi tertutup. Atau di drop, itu dia tertutup. Tapi kalau misalnya ada reset, sepemahaman saya kalau di reset berarti kemungkinan dia adalah di protected gitu. Dia bisa jadi dilindungi. Terbuka tapi terlindungi. Nah, ini posisi TCP flag dalam sebuah paket data. Jadi ada di sebelah sini. ORG, ACK, PSH, RST, SYN, ataupun PIN. Jadi setiap paket data bisa akan membawa TCP flag. Oke. Nah, teknik scanning yang bisa dipakai itu ada beberapa. Ada yang pertama TCP connect atau full open scan, ada still scan yang di dalamnya ada SYN scan, XMAS scan, ada fin scan, dan null scan. Terus ada idle scan, ada ICMP echo scanning atau list scan. Ini biasanya digunakan, teknik yang ini digunakan untuk mengetahui bahwa host itu live atau enggak. Terus SYN atau fin scanning using IP fragment, ada UDP scan, ada inverse TCP flag scan, ada ACK flag scan. Nah, semua teknik ini ada salah satu tools yaitu Nmap, itu yang mengcover hampir keseluruhan scanning teknik tadi. Ini ya, Nmap tools. Ya, di sini di bagian sini ada scan teknik, ya, di dalamnya ada beberapa hal, ada min SS itu untuk still scan, S itu SYN scan, ya. S itu SYN, ST itu TCP, SA itu ACK, SW itu window, SM itu maimon scan, SU itu UDP, terus ini ada ping scan, dan SN atau list scan tadi kita bisa pakai min SL, dan masih banyak lagi. Ini saya tidak bisa scroll ke bawah, ini presentasi ya. Jadi hampir di cover oleh Nmap. Nah, binary grabbing ini adalah proses kita scanner tadi mencoba menebak sistem operasi yang digunakan. Kalau scanning tadi kita coba untuk menebak service yang
ada di situ. Kalau di banner grabbing ini coba untuk menebak sistem operasi. Nah, sebutan lain dari banner grabbing ini adalah OS fingerprinting. Ini adalah sebuah metode untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan pada target sistem. Ada dua tipe. Yang pertama ada pasif dan aktif. Ya. Dengan kita tahu OS-nya itu, kita bisa tahu juga vulnerability-nya kira-kira apa. Kalau pasif ini, yang disebut pasif itu seperti tadi, kita tidak melakukan apa-apa, kita bisa dapat sistem operasi, nama sistem operasi. Misalnya, kita akses ke website-nya itu error. Munculkan errornya ngomong error 404 atau apa. Forbidden Apache sekian Ubuntu. Nah, itu kita artinya kita bisa dapat bisa dapat sistem operasi tanpa melakukan aksi. Kalau aktif berarti kita melakukan aksi. Misalnya kita gunakan Nmap, kita gunakan tools yang lain untuk mendeteksi sistem operasinya. Nah, untuk yang aktif bisa jadi kita melakukan crafted paket, ya. Kita mengirimkan paket ke target gitu, dan kita lihat responnya. Ya. Terus responnya tadi akan di-compare dengan database dari sistem operasi tadi. Kita lihat respon. Biasanya kalaupun kita buka data website dari web browser, di web browser itu ada satu hal yang menyimpan nama sistem operasi yang kita gunakan, namanya Firefox on Windows, misal seperti itu ada. Saya kok lupa namanya istilahnya itu kalau di dalam paket ya, nanti akan saya jelaskan. Kalau pasif tadi, kita tidak perlu melakukan berbagai hal untuk mendapatkan dari banner. Tidak perlu melakukan usaha untuk mendapatkan informasi sistem operasi. Misalnya tadi error message, atau kita melakukan sniffing, ya. Terus atau kita tebak dari extensionnya. Misalnya kalau kita nemu website kok dia pakai ASPX, itu berarti extensionnya dia pakai Microsoft IIS, berarti dia jelas pakai Microsoft Server. Atau kita bisa juga gunakan add-on yang ada di web browser. Misalnya di sini gunakan WAPPlizer, ya. Di sini dia bisa deteksi teknologinya. Cuman di sini coba kita cari yang lainnya. Misalnya kita contoh di sini, kita coba buka websitenya dari UI itu. Website UII, apakah dia akan terdeteksi? Jadi sebenarnya banyak teknik yang bisa digunakan ketika kita melakukan banner grabbing. Nah, di sini bisa sedikit kelihatan, ya, dia pakai WordPress. Ya, di sini tidak terlihat sistem operasi yang digunakan. Coba kita coba website lain. Misalnya kita coba di sini untuk yang UI tadi tidak terlihat, kita coba website lain. Nah, di sini ini juga nggak terlihat sistem operasi yang digunakan. Ini salah satu website. Ini juga pakai Cloudflare. Yang menggunakan Cloudflare, ya, yang terdeteksi hanya Cloudflare saja. Oke, jadi banyak teknik yang bisa dipakai untuk
mendeteksi sistem operasi tadi, atau kita sebut sebagai binary scraping. Nah, ini contohnya menggunakan Netcat itu juga bisa. Ya. Menggunakan Netcat untuk membuka port 80. Di sini kelihatan responnya berupa Debian. Ini aktif ya, termasuk dalam aktif binary scraping. Oke. Terus berikutnya proxy. Ya. Proxy ini adalah sebuah komputer dalam network itu yang berfungsi sebagai intermediate, perantara koneksi ke komputer yang lain. Nah, biasanya proxy ini digunakan untuk firewall, sebenarnya untuk ngeblok website-website yang nggak boleh dibuka misalnya. Untuk IP address multiplexer, jadi sebagai alternatif itu IP address ketika satu IP address itu di blok gitu, bisa multiplexer. Atau untuk anonymized web surfing. Di sini saya bold untuk anonymized web surfing. Ada filter out unwanted content. Ini untuk memfilter konten-konten yang tidak betul. Nah, di sini saya kasih catatan. Sebenarnya bisa jadi dua sih, yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Biasanya dimanfaatkan oleh para attacker untuk melakukan tadi anonymizing proxy server ini. Nah, biasanya umumnya tidak hanya menggunakan satu proxy saja. Kita bisa menggunakan proxy yang berlapis atau disebutnya sebagai proxy C. Nah, misalnya di sini klien akan mengakses web server yang ada di sini. Dia akan menggunakan proxy C. Ada proxy server pertama, proxy server kedua, dan proxy server ketiga. Baru ke web server. Yang akan direkam oleh web server itu adalah proxy server yang terakhir. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi serangan dan akan menelusur balik, berarti penyidiknya harus menyidik proxy server 3, nanti mungkin ketemu data dari proxy server 2, baru balik ke proxy server 1, dan baru ke klien. Jadi, untuk memperpanjang proses. Itu proxy chaining. Untuk proxy chaining ini banyak juga tools yang bisa digunakan. Ada juga untuk anonymize web surfing itu kita bisa gunakan untuk bisa gunakan Tor. Kalau Tor itu standarnya ada 4 chain biasanya. Seingat saya hanya ada 4 chain di situ. Oke. Nah, setelah ada footprinting, ada scanning. Ya, tahap berikutnya di dalam CHM atau hacking methodology itu adalah enumeration. Apa itu enumeration? Enumeration adalah proses extraction username, machine names, network resource, shares, dan service dari sistem. Nah, enumeration ini biasanya dilakukan di intranet ketika sudah bisa di jaringan yang di dalam gitu. Ini sebagai informasi tambahan untuk melancarkan serangan. Jadi itu tujuan enumeration adalah untuk informasi tambahan untuk melancarkan serangan. Nah, di sini kuncinya dia dapatkan username, machine name, dan network resource, shares, dan service. Jadi saya lebih lanjut lagi informasi dari scanning tadi. Fokusnya apa? Yang dia fokuskan yang dicari adalah username dan user group, this computer dan their operating system and port. Ini tadi hasil dari scanning. Machine names, network resource, dan service. List shares on individual host, ya, sharing yang dilakukan. Terus policies and password. Jadi aturan-aturan dan password. Itu tahap enumeration. Jadi di situ kita bisa nanti mungkin melakukan caching. Kalau misalnya kita sudah dapat username, kita caching password berdasarkan polisi yang diatur dalam sebuah organisasi. Nah, toolsnya biasanya untuk melakukan enumeration ini ada nptstat untuk di Windows, ada enum for Linux untuk Linux. Kita bisa gunakan juga default password. Website-website yang menyampaikan default password. Itu. Jadi ini udah lebih lanjut, tingkatnya lebih lanjut. Artinya informasi yang didapat
itu sudah mengarah ke target. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang bisa kita tarik, footprinting, scanning, dan enumeration itu adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Ini kita belum melakukan attack di sini, belum melakukan exploit karena belum masuk ke tahap selanjutnya. Footprinting itu menyediakan basic information, basicnya di footprinting, detailnya lagi itu di scanning. Ya. Kalau di enumeration kita sudah dapat username, group machine, dan machine name, dan yang lainnya lebih detail, semakin lebih detail seperti itu. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Ya, mungkin nanti saya akan coba upload juga video terkait bagaimana cara melakukan scanning, bagaimana cara melakukan enumeration seperti itu. Ya. Enumeration dengan menggunakan tools-tools yang tadi sudah saya jelaskan. Itu atau mungkin teman-teman juga bisa coba untuk mencari video-video yang ada di internet mengenai tutorial tentang scanning maupun enumeration menggunakan Nmap dan misalnya Enum for Linux atau NVIDIA Stats. Itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dalam materi-materi yang lain juga, baik di ranah keamanan informasi, forensik, ataupun juga tentang hacking, ya, ataupun di materi-materi yang lain. Terima kasih nanti sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk melakukan subscribe ya, ya di sini subscribe di channel kita, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan update-update video dari saya. Seperti itu. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.